Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Alhamdulillah ya, kita kembali di pelajaran hadis ya, melanjutkan pelajaran yang kedua kemarin, yaitu tentang al-hilm, menahan amarah dan juga tidak tergesa-gesa ya. Nah, kita melanjutkan ke makna dan bimbingan hadis ya di halaman 15. Silahkan dibuka bukunya ya di halaman 15. Di situ ada nomor 1 ya, ketenangan dan tidak tergesa-gesa merupakan akhlak dan sifat yang terpuji yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, betapa indah apabila kedua sifat tersebut menjadi tabiat dalam berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, memungkinkan bagimu untuk mendapatkan akhlak yang agung tersebut dengan perkara-perkara berikut ya. Jadi ini adalah upaya-upaya kita untuk mendapatkan tadi ya, akhlak tenang dan tidak tergesa-gesa. Yang pertama, membiasakan diri untuk menguasai diri dan menahan amarah sehingga hal tersebut menjadi akhlakmu. Nah, seperti saya jelaskan kemarin ya, sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia bisa marah ya, seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah hakikat orang yang kuat ya, kuat secara rohani, itu menandakan kuat juga secara jasmaninya, seperti itu. Nah, di sini ada fa innamal hilmu bitahallum ya, karena al-hilm itu dengan melatih diri untuk al-hilm sendiri ya, yaitu tenang ya tadi ya, menahan amarah. Kemudian yang kedua, memperhatikan tentang akibat, pengaruh dan menimbang kebaikan-kebaikan sebelum melakukan sesuatu. Nah, itu ya, jadi sebelum kita melakukan sesuatu sebaiknya ditimbang dulu ya, apa akibatnya, terus pengaruhnya jika kita melakukan hal tersebut ya. Kemudian yang ketiga, nah ini ya, selalu mengingat Allah dan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Nah, ini juga adalah salah satu cara untuk kita selalu tenang dan tidak tergesa-gesa serta bisa menahan amarah. Nah, silahkan dilengkapi ya nanti di bukunya. Kemudian yang keempat, penguasaan dirimu terhadap dirimu sendiri dan ketenanganmu terhadap orang yang mendolimi dirimu atau orang yang membuatmu marah menghasilkan perkara-perkara yang banyak. Nah, diantaranya, jadi kalau kamu bisa menahan diri dari tadi ya, ada orang yang menzolimu tapi kamu tuh tidak marah, nah tetap tenang. Nah, apa yang akan kamu dapatkan? Nah, ini yang akan kamu dapatkan adalah yang pertama, kecintaan Allah kepadamu. Nah, anak-anak sekalian pasti mau ya dicintai oleh Allah ya. Kemudian yang kedua, kecintaan manusia kepadamu dan mereka tidak lari darimu ya. Jadi selain dicintai Allah tadi ya, sifat bisa menahan amarah, kemudian tidak tergesa-gesa juga akan dicintai oleh manusia, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dapat berkata dan bertindak dengan benar karena tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu ya tadi ya. Kalau kita tidak tergesa-gesa, kemudian kita bisa menahan amarah, nah otomatis kita dapat berkata dan bertindak dengan benar ya, karena bukan hawa nafsu yang bertindak, tetapi dengan pikiran yang jernih, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah sumber segala kebaikan. Nah, tadi ya, kalau kita tadi tergesa-gesa, kemudian kita marah, nah itu adalah sumber dari segala keburukan ya. Karena orang yang marah itu dia diliputi sama hawa nafsunya dan juga oleh syaitan ya, makanya kita dianjurkan untuk menahan amarah, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah tergesa-gesa dalam selain ketaatan kepada Allah merupakan akhlak yang tercela, terlebih akan mendatangkan penyesalan bagi pelakunya. Jadi tergesa-gesa itu juga boleh ya dalam perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Misalnya udah waktunya sholat nih, azan, nah kemudian kita tergesa-gesa atau terburu-buru untuk melakukan sholat, nah itu boleh ya. Tapi kalau tergesa-gesa bukan dalam ketaatan, nah itu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Kemudian yang keenam, di antara contoh tergesa-gesa yang pertama, membenarkan kabar dan berprasangka tanpa meneliti sebelumnya. Jadi kita tuh percaya aja omongan orang, nah tanpa cross check terlebih dahulu ya, seperti itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, menyambut seruan untuk marah tanpa melihat dan memikirkan akibatnya ya. Tadi ya, seharusnya kita bisa menahan ya dan memikirkan dulu apa pengaruhnya, apa akibatnya yang akan terjadi apabila kita
marah ya. Kemudian yang ketiga adalah ini ya, meninggalkan doa karena berputus asa dari rahmat Allah. Nah, misalnya kita sudah berdoa nih, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, terus kita meninggalkan doa tersebut ya. Nah, itu adalah salah satu tindakan yang tergesa-gesa. Kenapa? Karena belum tentu ya kita seperti orang yang mengayuh sepeda ya gitu ya. Kalau kita belum sampai tujuan, nah kita nggak usah berhenti ya seperti itu. Tapi mungkin aja Allah itu menangguhkan doa kita karena belum tentu doa itu baik untuk kita. Bisa saja doa itu doa yang kita panjatkan tidak baik untuk kita, seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh nih ya, di antara pengaruh jelek dari tergesa-gesa dan tidak tenang, yang pertama terjatuh dalam menzalimi orang lain. Kemudian yang kedua, mengantarkan pada hal yang buruk ya, pada akhir yang buruk. Nah, kalau kita tergesa-gesa tadi ya, misalnya mau pergi tergesa-gesa di motor, terus kita naik ngebut ya ke sekolah karena waktunya sudah telat. Nah, bisa jadi nanti di jalan kita terkena musibah seperti itu ya. Maka perbuatan tergesa-gesa ini sangatlah tidak dianjurkan dalam Islam ya. Seperti itu. Untuk C dan D silahkan kalian lengkapi sendiri ya. Nah, untuk yang lain-lainnya boleh langsung ditulis tadi ya. Kemudian untuk tugas hari ini ya, silahkan kalian ini aja menyetorkan hadis. Nah ya, menyetorkan hadis kedua ya, lewat voice note, kirimnya ke grup ya, jangan lewat japri ya. Jadi Ustazah bisa mengkoreksinya di grup nanti siapa saja yang belum mengirimkan. Seperti itu nggih. Untuk tugas hari ini cukup untuk melengkapi tadi ya yang kurang 2 ini, sama menyetorkan hadis kedua ya. Hadisnya beserta dengan artinya ya, insyaallah itu pendek nggih. Barakallahu fikunna. Ustazah dari pelajaran hadis hari ini dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.